Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speaking dulu ya. Ya. Semuanya berdiri. Ya. Kita dalam satu meja, satu benda. Satu meja, satu benda. Ya. Bukan. Yang depan. Bu Meli sama Bu Siska. Bu Wina sama ya. Sama Ibu. Sama Ibu. Maaf, Bapak ya. Ya. Keluarnya sakit, sikut, sekat, sikat. Ya. Misalnya ini botol. Dalam satu meja satu botol seperti Ibu. Ya. Tapi harus tenang. Yang menang berarti yang menang itu benar berarti dia menang. Ya. Keluarnya sakit, sikut, sekat, sikat. Siap? Sudah siap? Ayo siap. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikut. Sikat. Di sini saya mengabarkan prinsip pembelajaran mendalam. Kemarin oleh dari pengen mungkin sama Bu Ina sama Bu Erni. Memang saya di sini junior ibu-ibu ya. Prinsip dalam pembelajaran mendalam sudah dilakukan sama Ibu Kepala tadi. Prinsip pembelajaran mendalam diantaranya ada bermakna. Bermakna itu ada 3 prinsip utama yang mendukung pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam bermakna, berkesadaran dalam prinsip pembelajaran mendalam ada berkesadaran. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta diri yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu menguasai diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, bermotivasi secara intensif untuk belajar. Nah, di sekolah kita masih banyak anak-anak yang belum mempunyai sifat berkesadaran dalam pembelajarannya. Lanjut, Bu. Penerapan prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran. Dan tadi sudah sama Ibu kenyamanan peserta didik dalam belajar. Apakah sudah nyaman di kelas anak-anak dalam pembelajarannya Pak ya? Dalam pembelajaran bahasa Inggris, bahasa IPS, Pak ya, anak-anak sudah nyaman? Ayo nyaman. Alasannya? Alasannya kenapa? Alasannya Ya. kadang-kadang dari IPS mah sifatnya apa
Ya. Jadi apabila memberikan materi itu kan ada yang alasannya ada yang harus menggunakan metode misalkan yang membawa alat peraga atau sifatnya harus dibawa keluar sehingga anak-anak itu akan merasa tidak terkungkung di kelas. Ya. Terima kasih Pak ya. Lanjutkan. Kedua, fokus, konsentrasi dan perhatian. Tiga, kesadaran terhadap proses berpikir. Empat, kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya. Kelima, keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajarnya. Keenam, keterbukaan terhadap perspektif baru. Dan terakhir, keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu dalam berkesadaran. Lanjut, prinsip pembelajaran berjalan dalam bermakna. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas memahami informasi atau penguasaan konten, namun berorientasi pada kemampuan mengaplikasi pengetahuan itu sendiri. Lanjut, Bu. Ya. Mengembirakan. Prinsip pembelajaran dalam mengembirakan. Pembelajaran yang mengembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan motivasi. Apakah kita di kelas sudah mengembirakan dalam pembelajaran? Nah, dari sini mungkin kemarin dari pembelajaran PM sedikit-sedikit menerapkan di kelas bagaimana mengembirakan untuk waktunya kita dalam pembelajaran. Rasa senang dalam belajar membantu peserta didik terhubung secara emosional, sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan mendapat pengetahuannya. Lanjut, Bu. Prinsip menerapkan prinsip pembelajaran dalam mengembirakan. Satu, lingkungan pembelajaran yang interaktif. Dua, aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu. Ketiga, menginspirasi. Empat, tantangan yang memotivasi. Keempat, lima, tercapainya keberhasilan belajar atau aha moment. Keenam, memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan. Prinsip pembelajaran mendalam dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan dan tidak berurutan. Ketiga prinsip pembelajaran tersebut di atas dilaksanakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Jadi harus mempunyai olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Apa maksudnya? Lanjut, Bu. Dalam olah pikir adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah. Berarti harus mempunyai olah pikir. Olah hati. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai normal dan spiritual. Olah hati berfokus pada pengembangan aspek emosional, etika, dan spiritual peserta didik, sehingga mereka mampu memahami perasaan, memiliki empati, dan menjalankan kehidupan dan berlandaskan kebenaran, kejujuran, dan kebajikan. Melalui olah hati, peserta didik diarahkan untuk mengenal dan memahami nilai-nilai kebaikan. Dua, membentuk kesadaran diri akan bertanggung jawab moral, menumbuhkan sikap saling menghormati dan peduli terhadap orang lain, mengembangkan kepekaan spiritual sebagai landasan
kehidupan. Olah rasa adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati, kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Peserta didik dan diajak untuk mengapresiasi keindahan dalam seni, budaya, dan alam sebagai sarana memperhalus perasaan dan jiwa. Olah rasa membantu peserta didik memahami dan menghargai perasaan orang lain sehingga tercipta hubungan sosial yang harmonis. Olahraga, anak-anak pasti ada pelajaran olahraga. Jadi olahraga adalah bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Olahraga tidak hanya berfokus pada kebugaran fisik, tetapi juga pada pengembangan disiplin, ketangguhan, dan kerjasama yang diperlukan untuk mendukung pendidikan holistik. Nah, itulah prinsip-prinsip belajar mendalam. Satu lagi, asesmen. Asesmen dalam pembelajaran mendalam. Ya. Penilaian atau asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan pencapaian perkembangan atau hasil belajar murid. Prinsipnya ada 3 dalam asesmen. 1, berkeadilan. 2, objektif dan edukatif. Berkeadilan, pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Atau saja ulang. Pendidik melakukan penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus peserta didik. Lanjut, objektif, penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Edukatif, penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pelajaran dan hasil belajar. Nah, ini semua mungkin sama orang tua, guru, terus peserta didik masih jawab semua pahit tema supaya dilakukan sama kita semua. Lanjut Bu, asesmen pada pembelajaran mendalam, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif perlu dilakukan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai level pembelajaran mendalam. Mempertimbangkan 3 pembelajaran belajar PM, yaitu memahami, mengaplikasi, dan memprogramasi. Belajar mendalam mendorong adanya transferable skill murid agar dapat menerapkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada kehidupan nyata. Asesmen yang digunakan bertujuan untuk 1, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai. 2, merancang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks. 3, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran terdapat berdasarkan level pemahaman. Asesmen dalam pembelajaran mendalam, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Dalam asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajar. Asesmen formatif berupa asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan
dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Maksudnya kesadaran yang dilakukan sebelum pembelajaran. Nomor B-nya asesmen dari dalam proses pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus pemberian umpan balik yang cepat. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, asesmen ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar murid sebagai dasar penentuan. 1. Kenaikan kelas. 2. Kelulusan dari satuan pendidikan. Asesmen dalam penerapan pelajaran mendalam yaitu asesmen formatif dan sumatif diterapkan dengan penekanan pada asesmen autentik dan holistik. Dalam autentik, penilaian yang merepresentasikan realitas kehidupan atau konteks sehari-hari, berfokus proses dan produk belajar dalam konteks yang nyata dan bermakna. Holistik, penilaian yang melihat keseluruhan aspek kemampuan siswa secara utuh dan terpadu atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Asesmen penilaian formatif. 1. Asesmen as learning. Asesmen untuk relaksi diri, murid, dan relaksi proses pembelajaran. Contohnya membuat apa? Jurnal. Terus reflective assessment dan penilaian. Lanjut, asesmen for learning. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Contohnya membuat apa? Peta konsep, dan umpan balik, formatif, terus observasi, dan sebagainya. Kalau dalam penilaian sumatif, assessment of learning, asesmen mengukur capaian pembelajaran murid pada akhir pembelajaran. Contohnya tes lisan atau PIA, terus tes tertulis, laporan, proyek, portofolio, dan sebagainya. Lanjut, contoh teknik asesmen. Observasi. Asesmen dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas murid dalam proses pembelajaran. Kinerja, menilai kemampuan murid melakukan suatu tugas atau aktivitas nyata, biasanya terkait keterampilan proses. Penilaian diri, murid menilai pekerjaan atau performa teman menggunakan rubrik yang disepakati. Lanjut, dalam proyek asesmen terhadap serangkaian aktivitas rencana yang menghasilkan produk tertentu. Tes tertulis, menilai pemahaman konsep melalui soal tertulis, biasa berupa pilihan ganda, isian, atau uraian. Penilaian antar teman, murid mengevaluasi sendiri hasil dan proses belajar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Kalau tes lisan, menilai pemahaman murid secara langsung melalui komunikasi verbal. Penugasan individu atau kelompok sebagai bentuk latihan atau penguatan pembelajaran. Portofolio, pengumpulan dokumen atau karya murid yang menunjukkan perkembangan belajar dalam kurun waktu tertentu. Teknik umpan balik. Pertama apa saja? Klarifikasi, terus nilai, perhatian, saran, dan apresiasi. Klarifikasi yaitu ajukan pertanyaan klarifikasi. Kedua, nilai, berikan komentar atas kekuatan yang terlihat. 3. Perhatian, berikan komentar jika ada hal yang kurang sesuai atau kurang lengkap dan menjadi perhatian kita. Saran, berikan saran untuk pengembangan
apresiasi, pujian, atau usaha yang dilakukan. Guru mengembangkan asesmen pembelajaran dalam pemelatihan mandiri kemarin dapat mengacu pada taksonomi Solo. Stroke of the observed learning outcome atau taksonomi lainnya yang bekerja untuk satu, memahami sejauh mana kedalaman pemahaman telah dicapai berdasarkan aktivitas belajar yang mendorong siswa untuk naik ke tingkat pemahaman yang lebih kompleks, memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran berdasarkan level pemahaman. Pengalaman kemarin dari PM pada ranah aktif dan psikomotorik terus satu berrefleksi kenapa kayak Indonesian kenapa tapi tadi saya itu berarti kayak Indonesian Cina kayak Indonesian refleksi efektif sikap dan perilaku dalam pembelajaran yang menunjukkan bagaimana peserta psikomotorik, keterampilan fisik, koordinasi gerakan atau tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik seperti tindakan fisik praktik langsung. Contohnya apa? Peserta didik mempraktikkan keterampilan dalam situasi menyerupai dunia nyata seperti simulasi jalur jual beli di pasar atau simulasi debat. Terima kasih. Sekitu pengingat yang lima. Kita nulis sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.